Selamat pagi dokter dan teman-teman. Saya Afifa. Di sini saya akan membahas tentang fraktur zigomat. Jadi, untuk fraktur artrozigomatik umumnya terjadi karena adanya trauma yang benturan berenergi tinggi, seperti adanya kekerasan antar individu, kecelakaan kendaraan bermotor, dan cedera olahraga. Untuk anamnesis, pasien biasanya mengeluh nyeri pada wajah, terutama daerah pipi setelah trauma. Keluhan lain meliputi adanya pembengkakan, mati rasa pada pipi akibat cedera nervus infraorbitalis, serta kesulitan membuka mulut atau trismus. Lalu, terdapat juga diplopia atau penglihatan ganda yang bisa terjadi karena keterlibatan orbita atau otot dari ekstraokular. Pasien juga dapat mengeluhkan perubahan bentuk wajah atau flattening atau asimetri. Jadi, hal yang perlu ditanyakan adalah bagaimana dari mekanisme dan waktu dari cederanya, apakah disebabkan oleh trauma tumpul atau tembus, dan riwayat trauma atau operasi wajah sebelumnya. Pemeriksaan fisik yang pertama adalah primary survey-nya, ABCDE-nya, dan pada tahap primary survey yang dilakukan penilaian cepat menggunakan pendekatan dari ABCDE untuk airway, memastikan jalan nafas adekuat dan tidak ada obstruksi. B. Breathing, menilai dari pernafasannya apakah pasien bernafas spontan dan adekuat. Lalu C. Circulation, mengevaluasi dari sirkulasi dan mengontrol dari pendarahannya. Disability, menilai dari neurologi secara cepat, misalnya kesadaran. Dan exposure, membuka pakaian pasien untuk mencari cedera lain sambil menjaga dari suhu badan. Selain itu, perlu juga dievaluasi cervical spine, terutama pada trauma dengan mekanisme high energy untuk mencegah dari cedera lebih lanjut. Selanjutnya, yang kedua ada inspeksi wajah. Pada inspeksi wajah dilakukan penilaian visual untuk mencari tanda-tanda cedera, misalnya ada asimetris wajah yang bisa mengindikasikan adanya fraktur, laserasi dan ekimosis, tanda dari trauma jaringan lunak, epistaxis ipsilateral yang sering berkaitan dengan cedera pada sisi yang sama, facial flattening atau maladaptation yang bisa menunjukkan fraktur pada tulang zigoma, facial flattening atau maladaptation yang bisa menunjukkan adanya fraktur pada tulang zigoma. Perlu diingat bahwa pada fase akut, beberapa tanda ini bisa tertutupi oleh edema, sehingga pemeriksaan ulang sangat penting. Selanjutnya, pada pemeriksaan mata, dilakukan evaluasi fungsi visualnya, meliputi dari visus visual activity untuk menilai dari ketajaman penglihatan, lapang pandang untuk menilai adanya gangguan dari persepsi visual, gerakan bola mata atau extraocular movement atau EOM untuk menilai dari keterbatasan gerak. Lalu ada diplopia, yaitu apakah ada penglihatan ganda yang bisa mengindikasikan adanya gangguan otot atau saraf. Lalu dilakukan pemeriksaan posisi bola mata yang dievaluasi bola mata dari beberapa sudut. Ada bird's eye view untuk melihat adanya flattening pada wajah, ada worm's eye view untuk menilai adanya enophthalmos, bola mata tampak masuk ke dalam. Selanjutnya, pada palpasi dinilai adanya step deformity pada tulang wajah yang mengarah ke fraktur, dan instabilitas dari tulang wajah yang diletakkan pada daerah tertentu. Lalu dilakukan pemeriksaan saraf cranialis yang difokuskan pada fungsi motorik wajah dan sensibilitas, terutama pada area yang dipersarafi oleh nervus infraorbital. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama, foto polos yang dapat digunakan adalah Porter view yang secara historis digunakan untuk menilai dari fraktur wajah. Ada submentovertex view yang memberikan visualisasi lebih baik pada artrozigomatik. Saat ini untuk CT scan merupakan gold standarnya dalam evaluasi dari fraktur wajah. Untuk pemeriksaannya bisa dilakukan tanpa kontras dengan potongan tipis kurang dari 1 mm. Dan CT scan bisa digunakan untuk menilai dari derajat frakturnya, dislokasi fragmen, dan keterlibatan dari orbita. Selain itu, untuk rekonstruksi 3 dimensi dari CT scan bisa membantu dalam perencanaan praoperatif, visualisasi dari anatomi yang kompleks, terutama pada kasus fraktur yang kompleks. Adapun untuk CT intraoperatif bisa digunakan untuk menilai dari hasil reduksi fraktur, namun saat ini belum direkomendasikan secara rutin karena evidence yang masih terbatas. Jadi ada diagnosis, jadi diagnosis itu ditegakkan berdasarkan kombinasi dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga imaging atau penunjang. Untuk temuan klinis yang khasnya meliputi adanya flattening malar, step deformity pada tulang wajah, adanya diplopia, dan hypostasia infraorbital. Informasinya bisa dilakukan dengan CT scan yang bisa menunjukkan garis fraktur pada kompleks zigomaticomaxilar. Untuk terapinya dibagi menjadi konservatif dan juga operatif. Untuk terapi dari konservatif bisa dilakukan pada fraktur tanpa dislokasi yang signifikan dan tanpa adanya gangguan fungsi. Pada kondisi ini, pasien dianjurkan untuk menghindari dari trauma ulang dan diberikan analgesik dan dilakukan observasi secara berkala. Sedangkan untuk terapi operatifnya diindikasikan apabila adanya dislokasi tulang, deformitas
saja, diplopia persisten, dan adanya gangguan fungsi. Tindakan yang dilakukan berupa reduksi di relaksasi internal terbuka atau ORIF menggunakan plug dan screw, dan selain itu teknik reduksi tertutup seperti metode Phillips dapat digunakan pada kasus